Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau mengawali hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mungkin dalam setiap kehidupan kita, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kita. Namun jangan pernah berburuk sangka dengan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena itu bisa Tuhan gunakan untuk kita diberkati lebih lagi dalam kehidupan kita. Marilah kita hadapi setiap masalah kita sebagai Goliat-Goliat yang sudah Tuhan sediakan untuk kita menjadi pemenang seperti Daud yang telah menjadi pemenang atas hidupnya. Mari Bapak Ibu terkasih, pagi hari ini kita buka hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati yang rindu dan lapar akan Engkau. Mari Tuhan, kami membuka hari kami pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, Kau akan memberkati kami pagi hari ini dengan kasih karunia-Mu. Karena Engkau-lah Allah yang baik dalam setiap hidup kami. Ini kami Tuhan, kami rindu menyembah Engkau lebih lagi. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi kita menyatakan bagi Yesus kita, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
setiap kami Tuhan. Engkau akan memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap kami yang sakit. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu mengalirlah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan pengharapan kami. Ya Ralama Syakara Lama Ya Ralama Syikin Ya Ralamo Ya Ralama Syana Ralama. Haleluya. Ya Ralama Syakara Lama Syikin Hina Ralama Syakara Lama Ya Ralama Syana Ralama Syikin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang setia. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau siapkan hati kami. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi pegangan bagi hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu, dan kami menyambut berkat-Mu pagi hari ini, sepanjang hari kami. Hanya demi nama Yesus, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa online pada pagi hari ini. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan melimpah buat setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di dalam Injil Markus pasalnya yang kedua. Nanti kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Markus pasalnya yang kedua dari ayat yang pertama sampai 12. Dengan perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya,
yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di Markus pasalnya yang pertama, Yesus setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Yesus mulai mengajar, Yesus mulai memberitakan firman Tuhan. Kemudian Yesus mulai menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Dan berita itu menyebar kemana-mana bahwa Yesus adalah orang yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Dan kemudian tadi kita sudah membaca di Markus 2 ini, sehingga akhirnya ketika Yesus berada di Kapernaum kembali, ya, dan berita itu tersebar, maka banyak orang berkumpul di situ. Jadi banyak orang percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pemulihan. Makanya banyak orang berbondong-bondong ketika mendengar Yesus ada di Kapernaum, mereka datang untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dan saya mengamini bahwa hanya Yesus yang sanggup memulihkan hidup kita. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan hidup kita. Untuk itu pagi hari ini saudara, kalau saudara sedang mengalami atau membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, saudara sedang membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan, bagaimana kita bisa menerima itu dalam hidup kita? Yang pertama saudara, datang kepada Yesus. Seperti orang-orang ini saudara, seperti orang lumpuh ini, mereka datang kepada Yesus. Ya, mereka bahkan orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang. Mereka datang untuk bertemu dengan Yesus. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Yang pertama datang pada Yesus. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Yaitu pantang menyerah. Kalau tadi kita baca saudara, bahwa ketika mereka sampai di tempat itu, ya, orang berkerumun sehingga mereka tidak bisa masuk dan berjumpa dengan Yesus secara langsung. Lalu apa yang dilakukan oleh 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini saudara? Mereka naik ke atas atap lalu membongkar atap itu, setelah itu menurunkan yang sakit ini di hadapan Yesus sehingga Yesus melihat. Yang kedua, pantang menyerah. Kalau engkau hari-hari ini sudah mungkin berdoa begitu lama tapi engkau belum menerima pemulihan, engkau sudah berdoa tentang penyakitmu tapi engkau belum menerima kesembuhan, engkau sudah berdoa untuk keluargamu, belum mengalami terobosan, engkau sudah berdoa dan banyak kali berdoa, mungkin tidak sehari, 2 hari, 3 hari, tapi mungkin sudah lama sekali engkau berdoa. Jangan pernah menyerah, tetapi tetap berdoa kepada Yesus. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa menerima pemulihan daripada Tuhan? Yang ketiga adalah beriman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka Yesus akhirnya mendatangi orang ini dan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan yang luar biasa lagi saudara, di ayatnya yang ke-11 akhirnya, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Yang ketiga, beriman kepada Yesus. Artinya apa saudara? Mempercayai Yesus, bahwa Yesus sanggup memulihkan hidup kita, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hidup kita, bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaan kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita. Yesus sanggup. Dan di tahun ini saudara, tema gereja adalah tahun pemulihan. Untuk itu mari alami pemulihan daripada Tuhan. Alami janji Tuhan itu dengan kita percaya dan beriman lebih lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup. Dan akhirnya ayat yang 12 dikatakan, "Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat." Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Yang pertama, tidak pernah menyerah dengan keadaan kita. Yang pertama, kita datang kepada Yesus. Yang kedua,
kita tidak pernah menyerah dengan keadaan kita. Terus berdoa, terus berjuang, terus mencari akan Tuhan. Dan yang ketiga, beriman dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Maka seperti orang lumpuh ini akhirnya bisa bangkit berdiri dan berjalan pulang ke rumahnya. Demikian juga dengan hidup kita. Tahun ini kita akan terima pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak setiap kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu yang luar biasa. Pagi ini Engkau sudah mengajarkan dalam kehidupan kami. Untuk kami dalam menghadapi ini Tuhan, menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Kami mau datang kepada Yesus senantiasa. Kami mau mencari Yesus senantiasa. Karena Tuhanlah Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Dan kami tidak mau menyerah dengan keadaan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal digenapi dalam hidup kami. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau lebih lagi percaya dan beriman penuh kepada Tuhan, bahwa Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus memampukan untuk anak-anak-Mu sepanjang hari ini berjalan di dalam terang dan kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.